Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Aditya Kusuma dengan nomor NIM 301230017 Teknik Informatika semester 6 Universitas Balai Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya mau demonstrasi aplikasi decrypt dan encrypt algoritma kriptografi klasik, yang mana di sini ada Caesar, Vigener, Affine, Hill, dan Playfair. Nah, jadi untuk tampilannya ini sederhana ya. Ada navigasinya, terus ada mode malam dan siang, terus ada historinya, dan juga ada beberapa pilihan algoritma ya. Baik, kita mulai dari Caesar saja. Oke, jadi cara kerja Caesar Chipper ini menggeser sesuai dengan shift key-nya. Kalau misal di sini ada shift key 3, berarti pergeseran hurufnya itu 3. Jadi awalnya itu kalau misalkan A, nah dia di ini geser ke kanan, A, B, C, D. Nah, jadi yang awal itu, yang nomor pertama itu bukan A lagi tapi D. Nah, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M gitu ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya begitu sudah Z, kembali lagi ke A. Jadi A, B, C gitu, dan D-nya kan udah ada di awal. Jadi tidak perlu ulang-ulang lagi seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan sederhananya ya. Nah, kemudian kita bisa coba. Misal saya punya kode ini rahasia. Oke ya. Nah, dan shift key-nya 2 saja. 2 ya. Berarti huruf pertamanya itu I, J, J, K. Tidak ya. Baik, kita langsung proses saja dan nah. Oke. Jadi kalau misal kita menggunakan rumus, nah X itu adalah nomor dari si huruf pesan atau plain text-nya. Nah, kemudian ditambah dengan key. Key-nya itu berapa? Key-nya itu 2. Nah, 8 ditambah 2 mod 26 sama dengan 10. Nah, kita cari urutan huruf yang berada di nomor 10. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya N juga sama, 13 tambah 2 mod 26 15 dan seterusnya. Sampailah hasilnya adalah KPKTC JCUKC. Oke. Bagaimana dengan enkripsi? Dekripsinya kita cukup copy saja dan paste ke sini. Nah, kemudian tinggal diganti menjadi dekripsi. Untuk shift key-nya sama saja. Tidak harus -2 karena ini sudah diprogram supaya lebih mudah ya. Oke, lanjut diproses dan nah seperti ini. Oke. Untuk rumusnya sedikit berbeda ya, karena ini tambah 26 ya. Oke, seperti itu. Untuk karakternya K-nya itu berada pada 10 ya. Karena tadi kita sudah menggeser 2, yang I-nya itu harusnya 10 ya. J-nya 9 karena yang awal itu bukan dari 1 tapi 0. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 25. Seperti itu. Oke, dan ini adalah prosesnya dan hasil dekripsinya itu adalah plain text-nya ini rahasia, ciphertext. Nah, di sini oke.
Nah, dan ini hasil dari yang plain text yang sudah kita enkripsi tadi. Oke, kemudian untuk Vigener Zipper ini adalah Vigener yang agak sedikit canggih, lebih canggih dari Caesar Zipper. Jadi Vigener itu mengganti jumlah geserannya di setiap huruf menggunakan sebuah kata kunci. Oke, lanjut tadi kita buat ya. Ini rahasia dengan kata kuncinya kan tadi tuh kita memakai nomor ya dari 1 sampai 25, 26 dan seterusnya. Oke, kita menggunakan huruf seperti itu. Kata kuncinya oke, key ya. Kita gunakan key dan kita proses. Nah, ini disesuaikan dengan rumus ya. CI itu adalah Zipper sama dengan PI-nya itu plain text, huruf 1 udah plain text dan key 1 plain text. Jadi kalau misalkan ini key-nya, nah ini kan ini polanya diulang-ulang ya sampai yang akhir itu dan berakhir di huruf K. Oke ya. Dan untuk hasilnya adalah ini. Baik, kita dekripsikan, kata kuncinya tetap sama, dekripsikan dan ya seperti ini ya. Kita akan mendapatkan hasil ini rahasia. Oke, seperti itu. Lanjut untuk affine Zipper. Jadi ini lumayan rumit ya. Karena ini adalah jenis kode rahasia yang menggunakan rumus matematika untuk menggeser huruf. Jadi ini tuh melakukan dua hal ya, memperbesar atau kali, lalu menggeser, tambah. Oke, lanjut ya. Ini rahasia. Oke, nilai A adalah multiplikatif key ya. Jadi harus relatif prima dengan 26. Seperti itu ya. Bisa 1, 7 dan yang lainnya gitu. Nah, untuk ininya bebas ya. Nilai B-nya additive key-nya bisa 0 sampai 25 seperti itu. Oke, lanjut kita enkripsi dan inilah hasilnya. Jadi karena A sama dengan 7 harus relatif prima dengan 26 yaitu GCD. Oke. Dan ini untuk langkah-langkahnya. Langkah 3 proses enkripsi karakter per karakter. Jadi untuk numeriknya undefinite ya. Oke, lanjut ke formulanya. 7 kali 8 ditambah 3 mod 26. Oke, seperti itu. Ini A ya. A-nya itu adalah 7 dan X-nya itu adalah si huruf ininya ya, I-nya. Oke, lanjut ya. Untuk B-nya adalah nilai B additive key-nya. Oke. Nah, kita akan memperoleh hasil 59. Nah, 59 mod 26 sama dengan 7 dan menghasilkan H. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, terus untuk hasilnya kita copy dulu dan kita paste, lalu dekripsikan. Langsung aja kita proses dan untuk A-nya kita cari inverse-nya dulu ya. Inverse dari A sama dengan 7 itu berapa, seperti itu ya. Oke, untuk mencari A inverse di mana A dikali A inverse 1 mod 26 sama dengan 1, seperti itu. Nah, jadi untuk inverse-nya itu adalah 1. Oke, nice ya. Dan inilah prosesnya dan untuk hasil dekripsinya seperti ini. Ini zipper text yang sudah kita masukkan dan ini adalah plain text. Oke, seperti itu. Lanjut untuk hill zipper. Nah, jadi hill zipper ini sedikit rumit ya.
Jadi bayangkan Hillchipper sebuah mesin pencampur pesan ya. Bedanya dengan pembungkus pesan biasa, Hillchipper tidak membungkus huruf satu persatu, tapi langsung sepasang atau 3 huruf sekaligus. Jadi seperti kalau di dapur itu seperti bumbu rahasia itu ya. Jadi mencampur beberapa huruf untuk menghasilkan kode yang baru. Oke, lanjut ya. Kita adakan. Oke, ini rahasia. Oke. Masuk ke sini. Nah, ini ada beberapa preset matriks yang valid ya. Nah, untuk matriks yang seperti ini 1001 itu jika kita proses maka hasilnya itu sama saja ya. Oke, berarti kita akan mengubah nilai dari matriksnya. Oke, lanjut ya. Oke. Kita coba yang ini 1221. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah terlihat bahwa hasilnya itu bakal seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Untuk langkah keduanya itu kan matriks kuncinya 1221 ya. Persiapan teksnya. Jadi teks original itu ini rahasia, ini sama saja, oke. Jadi teks ini tuh dibersihkan dulu. Huruf kecil dijadikan kapital dan non huruf dihapus. Jadi kayak angka, simbol dan yang lainnya gitu. Untuk padding X jika perlu agar kelipatan 2. Lanjut. Jadi perhitungannya satu-satu ya, tidak semua. Jadi perhitungan blok per blok gitu. Nah, untuk I dan N itu adalah 8 sama 13. Ini tuh adalah nilai dari huruf ini ya. Jadi 8 itu I. Jadi ingat bahwa 0 itu 0 itu A, B1, C2 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai harus tahu dulu nilai-nilai dari hurufnya A sampai Z seperti itu. Nah, untuk matriksnya udah, ini adalah key-nya ya. Dan untuk vektornya itu 2:1 ya matriksnya. Dan hasil dari mod 6 itu 8 dan 3. Nah, 8 itu diambil dari ini. 1 kali 8 ditambah 2 kali 13 sama dengan 34 mod 26 sama dengan 8 seperti itu. Dan hasilnya adalah ID. Oke, lanjut dan seterusnya seperti itu ya. Sampai huruf terakhir yang beres seperti itu. Nah, bagaimana jika hurufnya itu sendirian, jadi tidak ada pasangan? Ya, kita tinggal tambahkan saja huruf tambahan. Jadi penerimanya itu harus dipastikan huruf ini adalah huruf tambahan saja ya, dan tidak berpengaruh besar terhadap pesan ya. Bisa XXX atau AAA seperti itu dan seterusnya. Oke, untuk deskripsinya itu kita masuk ke sini dan deskripsi. Oke. Kita lanjut proses. Nah, untuk deskripsinya ini di seperti biasa ya. Untuk key-nya itu di inverse dan C-nya itu chipper. Oke, lanjut ya. Nah, untuk inverse-nya itu kan tadi kita sudah punya key-nya itu 1221 ya. Nah, untuk di inverse kita mendapatkan key untuk mendekripsi chippernya, jadi 17, 18, 18, 17 seperti itu. Jadi kita tidak memakai key yang original. Oke, lanjut. Untuk blok satunya sama seperti yang sebelumnya seperti itu ya. Nah, kita akan mendapatkan IN gitu dan seterusnya sampailah akhirnya hasil dekripsinya kita mendapatkan ini rahasia seperti itu. Oke. Dan kemudian untuk playfair, nah playfairnya itu
cara mengirim pesan rahasia dengan permainan tak koordinat dalam kotak. Jadi bayangkan Anda dan teman-teman punya peta kotak yang sama, lalu Anda memberitahu posisi huruf-hurufnya menggunakan aturan tertentu. Seperti itu ya. Oke, ini kita masukkan lagi oke. Kita akan bikin aku pintar ya. Nah, untuk J-nya akan diganti I, spasi dan tanda baca diabaikan. Baik, kita akan buat yang beda ya. Aku mahasiswa Uniba semester 6. Nah, seperti itu ya. Nah, harusnya si kodenya itu mengabaikan huruf 6 ini dan juga spasi. Oke ya. Dan untuk key-nya itu jangan menarik deh. Kita ya, masukkan Uniba. Oke. Kita proses dan hasilnya seperti apa? Nah, oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita bikin dulu si matriks Playfair-nya 5x5 ya. Uniba. Nah, seperti itu. Nah, pastikan tidak ada huruf yang sama ya. Jadi UNI B A. Jangan double B dan juga ini A, enggak ya. Oke, dilanjut. Nah, bagaimana untuk mengisi huruf yang kosong ini? Tinggal gampang ya. Tinggal masukkan huruf yang belum dipakai tapi sesuai urutan. Jadi A, B, C, D kayak gitu kan. Ya. Oke, ini untuk huruf lainnya itu kan ada C, D, E, F, G, H, I-nya ada, J-nya kita tidak ngambil ya. K, L, M, N ada ini, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti itu. Nah, ya. Oke. Kemudian bagaimana cara langkah-langkahnya gitu kan. Oke. Lanjutlah ke langkah ketiga, persiapan teks atau diagram. Untuk teks originalnya ini ya, aku mahasiswa Uniba semester 6. Oke. Untuk teks bersihnya, aku mahasiswa Uniba semester. Nah, karena nomor 6 itu adalah bukan ini ya, sebuah huruf. Nah, jadi kita kalau bisa menghindari penggunaan simbol dan juga angka. Kalau mau, oke, kita bikin aja ini ya. 6. Nah, seperti itu dan kita langsung diklik saja, oke. Nah, oke. Oke, aku mahasiswa Uniba semester 6 atau ditulisnya 6 ya. Aku mahasiswa Uniba semester 6. Nah, harusnya seperti ini ya. Karena sebelumnya itu kita memakai angka, jadinya tidak akan dianggap ya. Dan hasilnya adalah kosong atau tidak ada nilainya. Jadi semester berapa seperti itu. Nah, untuk pasangannya dua seperti biasa ya, seperti yang sebelumnya. Nah, J itu kalau ada J kita alihkan ke I. Jadi huruf double dipisah dengan X. Seperti itu. Jadi misalkan ya ada RR gitu kan. Nah, pisahkan saja menjadi XR seperti itu dan juga dilanjut dengan R E seperti itu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah proses enkripsi diagram. Oke. Ini ada 2 ya. Oke, kalau misal A dan K ya. Oke, A dan K, A dan K. Oke, kita fokuskan ini A, ini K. Nah, ini kan diagonal ya, ini diagonal dan kita cari potongannya. Jadi kalau misalkan ini A ke sini, A dan K ke sini, jadi kita mendapatkan N dan O. Gitu guys. Nah, lanjut ke U dan M. U dan M. Nah, untuk kebalikannya itu kita mendapatkan B dan H.
Bener ya? Seperti itu ya. Oke, dan seterusnya, dan kita mendapatkan hypertext. Nah, oke, untuk deskripsinya, nah kita punya ini, dan kata kuncinya Uniba, dan oke, kita lanjut. Nah, oke. Nah, kita cari N dan O. N dan O adalah untuk perpotongannya A dan K. Sama kan? Nah, seperti itu, dan lanjut ke sini. Nah, ini beda ya. Kalau tiap persegi kan tukar kolom ya. Dan untuk NI ya, kita cari yang NI. NI. Nah, ini NI ya. Nah, ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin dipindahkan kolomnya. Nah, jadi kita cari saja geser ke kiri itu. Jadi baris sama geser ke kiri, dan kita akan mendapatkan UN. Jadi kan NI kita geser satu, U dan N, seperti itu. Dan seterusnya ya. Oke, kalau misalkan LX, kita cari LX ya. Kita cari LX. Nah, LX. Nah, kita geser aja ke atas, oke. Mendapatkan E dan R. Nah, ini nih, L, X, geser ke atas semuanya, oke. E dan R. Nah, seperti itu, dan seterusnya. Nah, hasilnya kita akan mendapatkan hasil deskripsi dari chipper tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Untuk bagian kode yang menantang itu ada dua ya menurut saya. Yang pertama itu ada di Hill Chipper. Ini dimana untuk fungsi matrix mode inverse ini karena inverse-nya ini inverse matrix biasa tidak bisa langsung dipakai. Jadi saya butuh inverse dalam dunia modular mode 26, bukan bilangan desimal. Nah, dan inilah kode yang rumit ya, menyesuaikan dengan aturan seperti itu. Jadi NumPy itu punya NP lin ALG inverse, yang mana ini tuh untuk inverse matrix biasa tapi hasilnya berupa bilangan desimal. Misalnya matrix 3325. Nah, inverse-nya adalah 0,277 min 0,166 dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kan matriksnya itu tidak bisa dipakai di kriptografi karena kita butuh bilangan bulat. Jadi yang harus dilakukan itu inverse biasa yang tadi ya 0,277 kan tidak bisa dipakai, kalikan determinan 2,49 misal 9 dan seterusnya gitu, dan bulatkan. Jadi kita dapat adjugat ya, kayak 3 min 3 min 3 1 seperti itu. Nah, untuk determinan inverse-nya, determinan inverse mode 26 kita mendapatkan 9, 17, 25, 9. Oke, untuk tambahan tantangannya adalah hasil float dari NumPy itu kadang tidak presisi ya. Misalnya 2,9999 padahal seharusnya 3. Maka harus pakai round sebelum konversi ke integer. Jadi kalau tidak memakai itu hasilnya bisa meleset satu angka dan dekripsi jadi salah total. Jadi fatal ya. Nah, yang kedua untuk text diagram ya, play fair. Nah, yang ini untuk prepare text. Nah, yang ini ya. Jadi playfair itu harus memproses teks dalam pasangan atau digram ya. Tapi ada 3 kasus tepi yang harus ditangani sekaligus. Jadi misal kita punya hello ya. Oke, kita ganti dulu.
kita punya hello di sini. Kita key aja. Oke ya. Nih ya. Nah, jadi itu kan hello-nya itu kan ada HE, LL dan O. Seperti itu. Nah, jadi LL-nya itu kan double ya, sisip X, jadi seperti ini contoh ya. HE, LX, LO dan X. Kan nggak ada yang benar ya. Nah, seperti itu. Jadi kasus yang paling mudah salah adalah ketika huruf double muncul. Misal belum gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk solusinya oke ya, kita key-nya aja dan kita proses. Nah, untuk teks bersihnya BALXLOON. Seperti itu. BALXLO. Nah, harusnya kan ada XN, jadi nah ini harusnya salah ya. Nah, jadi lanjut harusnya XN. Oke. Nah, kita akan mendapatkan ini. Nah, coba ya, gini ya. Kita akan dekripsikan dulu hasil dari chipper ini dan apakah ada yang akan terjadi. Nah, kita mendapatkan ini PALXLON. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan playfair-nya. Ya, jadi untuk kesimpulannya, Hill Chipper ini menantang dari sisi matematika ya. Sedangkan Playfair menantang dari sisi logika pemrograman. Jadi manajemen indeks dan edge case text. Jadi keduanya adalah bagian yang paling banyak membutuhkan debugging selama pengembangan. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi website Crypto Classic ya. Jadi semoga website ini bisa berguna untuk orang yang memang penasaran atau yang ingin belajar bagaimana cara kerja Crypto Classic ya, dari Caesar sampai Playfair, yang mana memungkinkan bisa dipecahkan secara manual dibandingkan dengan kripto yang menarik, yang modern. Baik, untuk demonstrasi sudah cukup. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.